Bapak Ibu Saudara generasi Lois yang ada di Pulau Bali, bersyukur di awal tahun 2024 ibadah Harvest Lois Generation yang perdana. Tepuk tangan buat generasi Lois Bali. Masih belum terlambat saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, dan saya bersyukur bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui pemberitaan firman Tuhan. Doakan Maret nanti saya akan ke Pulau Bali, karena Januari saya penuh, bahkan ada mempersiapkan seminar The Last Day Teaching di Depok, di Jakarta. Kemudian Februari juga saya masih pelayanan di Jakarta. Kemudian Maret saya berusaha harus Maret datang ke Pulau Bali. Saya berdoa kalau saat ini Bapak Ibu Saudara mengikuti lewat rekaman, dan nanti bulan Maret saya akan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, tepuk tangan dulu, luar biasa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama, satukan hati. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika pagi hari ini kembali kami boleh bersekutu melalui ibadah Lois Generation di Pulau Bali. Ya Bapa, inilah imam-imammu yang setia yang masih kau izinkan hadir di 2024. Usia memang lanjut mereka, tetapi semangat mereka tetap muda. Seperti Kaleb berkata, usiaku 85 tahun tetapi kekuatanku sama seperti aku berumur 40 tahun. Sungguh kami bersyukur melihat generasi Lois, Bapak, Ibu semuanya, Oma, Opa, Saudara-saudara, mereka bisa tetap setia, tetap tekun beribadah. Bapak, 2024 tahun terobosan akan terjadi dalam kehidupan setiap generasi Lois yang ada di Pulau Bali, khususnya yang saat ini mengikuti ibadah perdana Lois Generation ini. Terima kasih ya Bapa. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri dan mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan Kau dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena sakit, kiranya tangan kuasa Tuhan menjamah menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang berhalangan, mungkin karena pergumulan hidup, persoalan apapun, biarlah Bapa Engkau berikan mereka selalu rindu bersekutu bersama-sama. Dan mereka tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara generasi Lois, pertama-tama sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk koordinator NCC Internasional di Pulau Bali, Ibu Tuti, dan juga bersama wakil Pak Wawan dan semua tim penggerak keimaman yang setia berdoa di 24 pintu gerbang surga. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi juga untuk Ibu Misyani, terima kasih banyak buat tempat yang dipakai, buat teman-teman pelayan-pelayan di gereja GTDI ini. Biarlah berkat Tuhan diberikan selalu, kasih karunia-Nya yang menyertai, bahkan yang memakai gereja ini semakin luar biasa.
Saya memberikan tema untuk generasi Lois pagi hari ini adalah makananku melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi, makananku melakukan kehendak Bapa. Mengapa saya beri tema ini? Ya, karena memang saya diteguhkan oleh Tuhan untuk supaya para generasi Lois yang notabene adalah oma, opa yang berumur 50 tahun ke atas, ya bahkan sudah hampir 80. Supaya mulai memikirkan makanan-makanan yang rohani. Walaupun saya mengerti biasanya kalau saya melihat, ya minta maaf ketika saya dengan istri diundang ke pesta pernikahan, kami ada di kursi keluarga VIP. Di situ di sebelah kami juga ada om dan tante yang mungkin umurnya 70 tahun lebih. Ketika hidangan disediakan, Bapak Ibu Saudara, kami melihat, wah makannya begitu kuat Bapak Ibu Saudara. Saya kalah. Saya melihat luar biasa ya om sama tante ini. Ya itu biasanya kan 7 macam Bapak Ibu Saudara. Ya 1 keluar habis, 2 keluar habis, 3 habis, 4, 5 sampai appetizer yang terakhir. Wah ludes habis, tuntas. Sedangkan kami, saya dengan istri, makanan pertama, kedua sudah tidak mampu. Ya ketiga, keempat, kelima kami hanya mengambil 1 sendok. Jadi ya nggak tahu ya apa mungkin orang kalau makin tua makin suka makan, saya tidak tahu. Tapi rata-rata saya melihat oma, opa itu suka makan, makannya kuat sekali. Ya walaupun ada oma opa yang tidak begitu kuat seperti mertua saya itu umur 84 saudara. Kalau tahun ini masuk 85, ya nanti Februari ini 85, makannya sedikit saudara, tidak kuat sekali. Tapi rata-rata saya melihat mertua laki-laki saya yang sudah almarhum, meninggal umur 76, itu juga kuat makannya. Ya memang mungkin itu secara biologi, secara natural terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita bukan sekedar hanya makan makanan jasmani, tetapi mari kita bangun juga semakin lapar dengan makanan rohani. Maka itu saya memberi tema, makananku melakukan kehendak Bapa. Itu bukan berarti melarang orang yang udah umur makannya kuat, tidak, bagus. Orang yang makannya kuat itu sehat saudara. Seperti mertua saya, umur 70, waktu itu 75 ya, meninggal 76. Itu kalau makan kuat Bapak Ibu Saudara, bagus. Justru sehat ya. Tapi jangan lupa ada makanan yang lebih menyehatkan kita, yaitu makanan rohani. Dan makanan rohani itu adalah melakukan kehendak Bapa. Yang setuju katakan amin, dan kita berikan sorak-sorai dulu bagi Tuhan Allah kita. Kita buka Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ini garis bawahi, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, Tuhan Yesus, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka ia tidak berkenan kepadanya.
Next, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang percaya dan yang beroleh hidup. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kembali ke ayat 36 sebagai tema kita. Kenapa saya memberikan judul makananku melakukan kehendak Allah? Karena ketika Bapak Ibu Saudara sudah melakukan kehendak Allah, maka kita akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan kehendak Allah dibutuhkan ketekunan. Nah, apakah kehendak Allah itu? Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berada di sumur Yakub, bertemu dengan seorang wanita Samaria, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu meminta air daripadaku, maka air itu akan bersumber di dalam hatimu. Dan wanita ini akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, berilah aku air itu supaya aku tidak menimba. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika perempuan ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia pulang ke kampungnya untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, bahwa dia menemukan Mesias. Murid-muridnya datang bawa makanan. Dan ketika muridnya menawarkan makanan, Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Muridnya berpikir, siapa yang kasih makan ini? Karena muridnya tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang perlu saudara catat, maaf ya, banyak orang Kristen hanya ngerti makanan. Ya, Yohanes 4:34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang suka kuliner. Mereka mengerti makanan. Sangat peka sekali kalau telinganya berkata, itu ada makanan yang enak di sana. Waduh, kita sepertinya cari makanan. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, bingung muridnya. Apakah Tuhan sudah mendapat makanan? Karena yang dipikirkan adalah makanan jasmani. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, 2024 adalah tahun terobosan yang Tuhan teguhkan kepada kami di NCC Internasional. Tahun terobosan ini akan dapat dicapai oleh orang-orang yang mengejar makanan rohani, yaitu melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak dapat binasa. Padaku ada makanan, saudara. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa? Karena kehendak Bapa ini yang membuat kita semua mencapai apa yang dijanjikan. Maka Bapak Ibu Saudara, 2024 ini mari oma opa, selain makanan jasmani senang kuliner, ayo dibangun lebih lagi makanan rohani. Katakan amin. Makanan rohani ini harus dibangun. Dan kita harus semakin haus, semakin rindu terhadap makanan rohani ini. Jangan sampai kita hanya senang dengan makanan jasmani, tetapi ketika makanan rohani adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus dan menyelesaikan pekerjaannya, kita tidak tertarik sama sekali. Bahkan sekali lagi minta maaf Bapak Ibu Saudara, saya tahu umur itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik, sehingga opa oma ketika mendengar firman, kadang saya perhatikan sambil tidur, mata tertutup. Maaf, ada yang ngorok. Tapi ketika waktunya makanan tiba, melek, langsung sadar sesadar-sadarnya. Jangan. Bapak Ibu Saudara harus semakin rindu. Karena itulah yang membuat dikatakan di ayat 37, maaf 36.
Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, dari segi umur, oma, opa, Ibrani 10 ya kembali. Oma, opa dari segi umur ini adalah orang-orang yang sebetulnya udah deket nih sama surga. Mari ketika kita udah sadar kita ini dekat sama surga, maka kita ini harus semakin tekun, semakin rajin sebagaimana bulan lalu saya berikan tema untuk Natal. Makin tua makin rajin. Itu yang harus dibangun. Bukan sesuatu yang jasmania. Karena itu menentukan sekali Bapak Ibu Saudara apa yang dijanjikan Allah. Hanya bagi orang-orang yang sudah melakukan kehendak Allah, maka merekalah memperoleh apa yang dijanjikan. Bahkan 37, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi Tuhan Yesus akan datang. Nah kedatangan Tuhan Yesus itu dua. Ketika dia ada di awan-awan nanti, atau ketika Tuhan Yesus datang kepada kita, itu artinya kematian kita. Itu sedikit sekali, sedikit waktu lagi. Itu bukan berarti oma opa besok akan meninggal, tidak. Tapi saya juga tidak tahu, kita tidak tahu umur oma opa besok itu masih hidup atau tidak. Tapi firman Tuhan berkata sedikit waktu lagi. Jangan berpikir bahwa kita ini masih panjang umur, walaupun kita punya visi 125 tahun yang saya taruh di bintang ini. Kita punya iman panjang umur, melihat anak cucu dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, panjang umur. Tetapi waktu kita itu sedikit sebetulnya, karena kita cuma punya waktu hanya satu hari ini. Dan lebih sedikit lagi waktu kita mungkin oma opa ini hanya sekarang ini waktu berbicara dengan saya. Ada orang Bapak Ibu Saudara di Malang, Bapak ini umur 70 tahun lebih. Memang memiliki lemah jantung. Kadang memakai oksigen. Kemarin saya dikabari oleh saudaranya bahwa Bapak ini meninggal. Nah semua kaget karena baik-baik saudara. Memang punya kelemahan jantung. Biasanya pagi sudah bangun turun ya. Mungkin tempatnya di atas di loteng. Kok ini belum ada tanda-tanda bangun. Kemudian dibukalah kamarnya, ternyata Bapak ini merangkul guling, tidur tenang nyenyak, tapi dingin. Sudah meninggal. Jadi meninggalnya itu sambil gulingan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita tidak tahu. Padahal baru kemarin telepon. Dan pagi hari ini gulingan, kemudian tidak ada. Itu bukan berarti saudara yang suka pakai guling kemudian besok tidak ada. Tidak saudara. Haleluya. Tapi yang kita perlu mengerti waktu kita sedikit. Coba katakan kanan kiri, oma opa. Ayo Bapak Ibu Saudara ngomong, waktumu sedikit. Amin. Waktu kita sedikit saudara. Dan Tuhan Yesus tidak menangguhkan kedatangannya. Dia akan datang saudara. Ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini pada saat saya berkhotbah ini, kita hanya punya waktu yang sedikit ini. Karena 1 jam lagi, apakah oma opa kita, saya sendiri, apakah saya hidup? Saya tidak tahu. Makanya itu hidup oleh iman. Oleh percaya kita. Jangan sampai oma opa saudara semua yang hadir. Saudara kemudian hidup secara jasmani saja. Bukan. Karena Tuhan Yesus berfirman orang hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi selain kita makan makanan jasmani, mari kita sadar bahwa kita harus hidup dengan makanan rohani. Hidup dengan iman. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara.
Karena waktu kita sedikit. Oleh karena itu pagi hari cepat sadar. Kalau ada oma opa yang mungkin datang tidak mengerti tentang bagaimana hidup secara rohani, bagaimana membangun hidup secara rohani, bagaimana hidup dengan iman. Dan pagi hari ini bisa datang. Saya percaya anugerah Tuhan diberikan. Bisa mengerti, mulai dibangun lagi. Ibadahnya dibangun, doanya dibangun. Mari jangan hanya kumpul-kumpul. Tidak saudara. Mari bangun hidup dengan iman. Karena kita tidak tahu 1 jam lagi hidup atau tidak. Apakah oma opa sudah melakukan kehendak Allah? Makanya apa kehendak Allah itu? Kalau kita baca dalam ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Apa kehendak Allah saudara? Tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Katakan amin. Tetap percaya, jangan goyah. Anak cucu semua harus mengikuti Tuhan Yesus. Oma opa jangan goyah dengan adat istiadat tradisi yang bertentangan dengan Tuhan Yesus. Jangan ikut-ikutan, jangan mau. Jangan lepaskan kepercayaanmu karena besok sudah tahu. Karena 1 jam lagi loh kita tidak tahu oma opa. Makanya saya beri judul makananku. Karena makanan itu sesuatu yang kita senang. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mengerti. Bahwa ternyata melakukan kehendak Bapak itu akan membuka janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dia akan menyatakan janjinya. Jangan lepaskan kepercayaan. Saya masih melihat Bapak Ibu Saudara minta maaf. Justru orang-orang tua. Mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus kenapa ikut adat istiadat? Kenapa masih mengikuti tradisi nenek moyang yang tidak sesuai firman? Kalau sesuai firman tidak apa-apa. Jelas tidak ada sesuai firman. Kenapa oma-oma kok ikut-ikut? Kenapa opa-opa kok mau-maunya aja? Lihat Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita sebagai orang tua harus meluruskan. Tidak perlu kita latah. 2024 jangan latah. Opa ini tradisi kami. Sudah zaman dulu nenek moyang, mbah-mbah saya. Ya biarkan zaman dulu. Zaman sekarang saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Jangan percaya lagi dengan show-show. Apalagi saat ini. Jangan ikut-ikutan lah. Hari ini tahun 2024. Tahunku naga kayu. Saudara itu orang di luar yang tidak mengenal Allah silakan. Orang Kristen jangan ikut-ikutan. Wah saya pingin anak saya, cucu saya lahir harus tahun ini. Kenapa? Ini naga kayu. Loh, apa bedanya saudara? Kamu itu show-nya sudah Yesus. Sudah. Katakan amin. Bilang kanan kiri, show-mu Yesus. Kalau yang bukan keturunan Chinese, gak ngerti show. Show itu bintang saudara. Jangan mau. Apalagi nanti Gongsi Facai, Februari. Kok main show itu apa? Kalau saya senang show-bak, show-ke saudara. Haleluya. Gak perlu begitu-begituan. Kalau tahun Cina itu kan tahun Cina biarin. Gak ada hubungannya tahun Cina dengan saudara. Mau tahun Jawa, mau tahun India, mau tahun Amerika, gak peduli. Hari-hari kita, tahun kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, katakan amin. Jangan lepaskan kepercayaanmu, itu melakukan kehendak Bapa. Saya melihat banyak sekali minta maaf orang tua, kok ya masih pakai adat istiadat yang tidak sesuai firman. Kok ya mau, kok ya nurut sama mantunya.
Bukan Kristen lagi mantunya. Kok nurut? Kalau saya saudara, tak sumpahin saya sama saya. Benar, kalau nggak nurut sama orang tua, kamu tak sumpahin sama aku. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan dulu, ayo generasi Louis. Jangan ikut-ikutan latah, tahun kayu lah, naga kayu lah, mau naga emas lah, mau naga perak lah, terserah. Jangan lepaskan kepercayaan. Itu kehendak Tuhan. Yang kedua, ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah, yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudara, tekun. Tekun dalam ibadah, tekun dalam pengajaran, tekun dalam berdoa, tekun dalam membaca firman, tekun dalam pelayanan, tekun. Itu melakukan kehendak Allah. Sama seperti Tuhan Yesus. Jangan ikut-ikutan dengan orang tua yang ada di dunia. Dia tidak ke gereja, dia tidak ngerti Tuhan Yesus. Jangan ikut-ikutan. Jangan karena tradisi, karena apapun, jangan sudah. Kita sudah ikut Tuhan Yesus, selamanya ikut Tuhan Yesus, katakan amin. Kita memerlukan ketekunan. Tanpa ketekunan Bapak Ibu Saudara, engkau tidak bisa menyelesaikan kehendak Allah. Dibangun dalam hidup Bapak Ibu Saudara, karena waktunya sudah singkat, sedikit lagi. Kalau sudah waktu sedikit lagi Bapak Ibu Saudara, harusnya sadar toh besok itu bisa saja kita mati. Harusnya pagi-pagi kita harus membangun dengan doa, membangun dengan yang rohani, memikirkan perkara-perkara yang rohani. Sambil mengatur masakan, sambil mengatur keluarga, mari kita mengatur hidup kita secara rohani. Katakan amin. 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, makananku melakukan kehendak Bapa. Apa melakukan kehendak Bapa? Yang pertama tadi, jangan lepaskan kepercayaan karena adat istiadat dan semua. Karena iming-iming harta, karena apa sampai mantunya menikah sama orang bukan Kristen, dia juga direstui. Bagaimana mungkin? Jangan direstui. Saya pesan kepada oma-opa, kalau sudah terlanjur ya sudah. Jangan pernah merestui anak kita menikah di luar Kristus. Lebih baik tidak perlu mengundang oma-opanya. Biar nikah sendiri. Tegas. Yang kedua, melakukan kehendak Bapa adalah tekun ibadah. Tekun berdoa, tekun baca firman, tekun melayani. Seperti hari ini, oma opa, tekun. Bapak Ibu Saudara, tekun. Yang ketiga, hidup oleh iman, ayat 38. Hidup oleh iman itu hidup dengan percaya, bukan dengan melihat. Meskipun oma opa kekurangan, meskipun sepertinya tidak ada anak cucu yang datang ke rumah, tetap percaya melihat yang tidak kelihatan, yaitu Yesus Kristus yang bersama Bapa di surga. Pikirkan perkara-perkara di atas, pikirkan pelayanan, gimana caranya bantu Bu Tuti, bagaimana caranya mengajak orang menjadi imam. Ayo pikirkan itu, jangan mikirkan cucu gak datang, anak gak datang, menantu gak datang, ngerengek, nangis-nangis. Itu bukan orang benar, itu orang dunia. Yang keempat, melakukan kehendak apa-apa. Jangan pernah mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari gereja, mengundurkan diri dari pelayanan, mengundurkan diri dari semua yang sifatnya rohani. Jangan pernah mengundurkan diri. Sebab ayat 38, 38-nya. Dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, waktunya sudah sedikit. Tuhan Yesus akan datang atau kita yang datang kepada Tuhan. Sedikit, mungkin 1 jam lagi kita tidak tahu. Jangan mengundurkan diri.
Mengundurkan diri dari apa? Dari semua yang sifatnya rohani. Justru Bapak Ibu Saudara semakin maju, semakin sungguh-sungguh. Katakan amin. Jangan mengundurkan diri. Dulu sering berdoa, jam 4 pagi sudah berdoa. Tambah tua tambah dikurangi, tambah dikurangi, tambah dikurangi. Mengundurkan diri, lama-lama tidak berdoa. Bapak Ibu Saudara dengar, orang tua wajib berdoa pagi. Kalau saudara orang tua bangun pagi sukar minta maaf. Kamu terlalu daging. Orang yang sudah makin tua, dia dekat surga. Orang tua itu bangun pagi. Saya pesan dengan imam-imam yang sudah umur 60 tahun. Kalau kamu sukar bangun pagi, bertobat. Orang tua itu peka dengan yang di atas. Saya melihat orang-orang kuno, mbah buyut saya, makco saya, jam 3 sudah bangun dan berdoa. Tiap hari sudah pagi-pagi sudah rame dapur. Maaf, saudara yang sudah umur 60 khususnya imam-imam bangun pagi sukar, malu. Mari bangun, saya saja jam 4 sudah bersama-sama saudara, 4:30 sudah ada. Tidak ada alasan. Kalau saudara punya kerinduan dengan Tuhan, makin tua engkau makin rajin. Maaf orang-orang tua yang bangunnya siang. Bangun siang itu jam berapa? Jam 6 itu udah siang. Jam 7. Maaf saudara, orang-orang ini tidak dekat Tuhan. Tidak mungkin pada zaman nabi-nabi saudara. Bahkan Tuhan Yesus pagi-pagi benar. Katakan amin. Jangan mengundurkan diri. Harusnya makin terus rajin, makin sungguh-sungguh. Sebab jika saudara mengundurkan diri maka Tuhan tidak berkenan. 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Katakan amin. Katakan kanan kirimu. Kita adalah orang-orang yang tidak pernah mengundurkan diri dan binasa. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang beroleh hidup selama-lamanya. Katakan amin. God bless you all. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapak, pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Firman-Mu keras, mengajar, membawa setiap generasi Lois bangkit, bertobat. Sehingga tahun 2024 tidak sama lagi dengan 2023. Ya Bapak, hamba berdoa ampuni dosa kesalahan mereka semua. Supaya mereka berubah sehingga perkenanan Tuhan turun atas generasi Lois yang ada di Pulau Bali. Hamba menyerahkan semua yang hadir pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada dalam pergumulan persoalan, Tuhan buka jalan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu. Terimalah berkat, pengurapan, minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan, berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all semuanya. Ya, selamat tahun baru, semangat ya, sampai berjumpa bulan depan.